Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adiputra di Cuko Cerita untuk Kaula Muda. Hari ini saya kedatangan narasumber yang mungkin bahasannya agak berat, tapi akan kita kemas dengan sangat santai. Ini adalah pemuda asli dari Sumatera Selatan, lebih tepatnya dari Musi Banyuasin. Nah, Wong Sekayu, Wong Sekayu yang sudah menginjakkan kakinya ke Antartika, menjadi peneliti termuda ya, yang menginjakkan kaki ke Antartika, asli dari Sekayu, luar biasa. Sudah hadir di studio, panggil lo Kak Geri Utama. Agak bingung nak manggil Mas agak cak wong Jawa. Manggil Koyong Palembang nih ya. Kak, selamat datang Selamat, terima kasih Kak Ya. Dwiki. Ya, di Cuko Cerita untuk Kaula Muda. siap. Luar biasa ini. Jingok jaket lagi lah ngeri nih. Apa nih bacuan ini Kak? Bacanya apa itu Kak Geri? Oh, bacanya nih. Iya. Apa? Rosis kayak Antarktis kayak ekspedisi ya. Jadi memang waktu jaket kita waktu berangkat ke Antartika. Wah, itu nanti Ada 4 set. ada 4. Bawa yang pacak dibawa we. Ini adalah salah satu narasumber yang menarik ya, sangat menarik. Betul. Karena dari putra daerah lah ya. Putra daerah dari Sekayu. Bisa kuliah di UGM, melanjutkan di Rusia, langsung ke Antartika gitu kan. Dan tidak tahu entah ngapain ya kita ke sana. Nanti boleh nanti diceritakan ya Kak Geri. Boleh. Kita siap, cerita Kak Dwiki. dari perjalanan karir pendidikan. S1 memutuskan untuk ke UGM ngambil jurusan geologi ya. Geografi. Geografi lingkungan. Geografi lingkungan. Ini kan jurusan yang sangat jarang dituju kan sebenarnya ya. Betul, jarang sih. Nah, ini kenapa kok bisa mau masuk ke sana? Iya, Kak Ger? ceritanya simple loh Kak Dwiki ya. Dulu awal mau S1 tuh ambil geografi lingkungan itu biar cepat balik modal. Pengen cita-cita tersingkat kan. Kalau di Palembang itu kan menantu terbaik itu kan PNS ya. Nah, ini udah PNS yang nggak jadi. Jadi nggak jadi menantu terbaik akhirnya. Tapi cepat balik modal kuliah geografi lingkungan itu. Lulus itu langsung kerja. Jadi hitung-hitungannya saya kan hitung-hitungan waktu awal-awal kuliah. Berapa biaya yang dikeluarkan selama di Jogja, habis berapa juta lah ya waktu itu kita hitung. Oh ternyata dengan kuliah di geografi lulus langsung keterima kerja. Terima kerja. Balik modal cepet. Nah itu cita-cita awal cepet kerja diterima di serap pasar kerja. Belum ada berpikir mau jadi apa dengan kuliah geografi ini. Mungkin saya dulu waktu kuliah di geografi dulu berpikir ngambil hikmahnya aja dari jurusan ini kan. Nah tapi lain akhirnya benar-benar ini jadi passion ya. Jadi passion, jalan rezeki saya, karirnya semakin lain lah untuk berkarir di dalam ikut terlibat dalam pembangunan negara salah satunya. Itu salah satunya. Ternyata sejauh itu dari balik modal lebih lagi balik modal. Nah itu nggak nyangka lebih itu. Ya? Lebih. Plus lah. Lebih pokoknya. plus ya itu. Iya, karena memang kan kita kuliah itu kan memang untuk bekerja untuk mencari uang, salah satu untuk balik modal tadi. Betul. Tapi apakah memang passionnya untuk masuk ke geografi ini? Iya tadi sebenarnya awalnya karena Suka geografi dari SMA? nggak terlalu seneng hafalan nama-nama ibu kota dulu. Oh. Iya. Tapi oke. cepet yang paling penting tadi itu mau cepet jadi pegawai dulu. PNS itu kan banyak formasinya. Nah itu saingannya nggak banyak. Jadi cepet keterima, cepet jadi pegawai dulu. Karena menantu terbaik itu kata orang Palembang yang pegawai. Yang pegawai, Ya, itu saya nggak betul. pegawai sekarang. Akhirnya nggak jadi. Iya. Jadi masuklah ke UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Iya. Setelah kuliah, Kak, apakah ada perasaan ya Allah aku nih dari Muba ya, dari kabupaten Muba tiba-tiba masuk di UGM, apakah sempet apa ya istilahnya adaptasinya lah, sulit gak Kak? Awal-awal makanan paling ya. Biasanya Cukup cukot, agak manis kan. Nah itu perlu adaptasi yang lumayan cepet lah. Mau nggak mau kan. Cuma mungkin bahasa juga. Jadi waktu itu pernah di ospek ya. Kalau di UGM itu kan sering di ospek ya. Ospeknya pakai bahasa Jawa. Saya nggak ngerti kalau orang marah pakai bahasa Jawa ini ngomong apa. Nah itu saya nggak tahu awalnya ini ngomong
apa gitu. Akhirnya marah-marah, emosi kan bahasa Jawa gitu kan. Akhirnya setelah itu saya menyadari ya itu yang buat saya bingung ketika di ospek dimarahin itu pakai bahasa Jawa. Nah itu kok ini seperti ini gitu. Nah itu yang pertama pengalaman. Tapi ya nggak apa-apa sih karena kita nggak ngerti dimarahin itu sih. Iya, jadi santai Santai aja. aja. Balelo lah kalau orang Jawa bilang balelo lah nggak apa-apa lah itu. Nah, Tapi itu sih. dari Muba sendiri, apakah ada teman, kalau bahasa Palembang ada rewang nggak untuk ke kuliah di Jawa gitu? Dulu ada, banyak sih kita waktu di sekolah itu ada sih, waktu beberapa kita dari satu sekolah ya. Satu sekolah ada beberapa sih yang keterima dulu ada 5 kalau nggak salah. Tapi banyak yang mendeukan diri. Itu nggak kuat gitu. Jadi ya berapa 3 yang selesai. Yang selesai dari kita yang di waktu itu di sekolahkan waktu itu di SMA 2 Sekayu itu yang keterima 5 di UGM. Nah 2 itu yang mengundurkan diri. Ya, jadi bukan bergabung dengan alumni UGM, jadi kadogama ya, keluarga drop out. Nah, itu kadogama jadi. Ada bahasa baru dong. Jadi gabung keluarga drop out alumni Gajah Mada. Bukan kagama, saya kagama asli ya. Nah, itu yang beda. Nah, itu yang menurut saya ya awal-awal kayak berat memang kuliahnya, tapi kalau nggak dijalani, kita nggak kapan mau sampai ke fase berikutnya. Kan? Betul. Oke, berarti sudah melalui masa-masa kritis awal-awal kuliah lah ya. Oh, kritis banget itu asli. Nah, lalu tamat nih. Menyelesaikan berapa lama studi S1? Lama itu saya. Saya hampir 5 tahun setengah. Dan itu dibalik behind story-nya tuh panjang itu. Waktu itu harusnya saya lulusnya itu kan 2015. Dan bukan sial, tapi dari situ sebenarnya karir saya menjadi peneliti itu dimulai waktu S1. Jadi waktu S1 itu saya terpaksa, Kak Dwiki. Jadi terpaksa bekerja di bawah asisten. Jadi asisten peneliti dan asisten peneliti itu kalau di wakil rektor ya. Wakil rektor bidang penelitian. Itu udah sial, udah jadi asisten peneliti di kandangnya peneliti. Wah, itu yang membuat saya tertekan lah ya. Tertekan dengan gaya ini, tapi di balik itu semua saya kan menerima benefit ya. Waktu saya S1 itu, saya itu paling seneng banyak melakukan perjalanan ke luar negeri. Itu gara-gara jadi asisten peneliti itu. Jadi pernah ditugaskan ke Kamboja, pernah ditugaskan ke Tokyo, Nagoya, terus ke Moskow juga pernah di 2015 sebelum saya lulus. Nah itu saya pernah, gara-gara itu semua. Dan itu yang menurut saya di balik saya nggak berminat sebenarnya jadi peneliti, tapi gara-gara ikut jadi asistennya peneliti itu waktu itu profesor wakil rektornya Profesor Suratman, mau nggak mau jadi peneliti saya. Jadi keliling seperti ini melakukan penelitian antar kota, antar provinsi lah jadi peneliti. Dan itu yang menurut saya titik baliknya saya. Awalnya ya nggak apa-apa lah lulus lama S1 tapi mateng ya. Berilmu itu mateng dan bisa applicable, itu yang penting menurut saya. Nice, ini nih kata-kata mutiara nih, karena banyak sekarang anak-anak sekarang mengejar waktu lulus biar cepat. Betul. Tapi belum matang. Nah itu jadi masalah. Iya kan ya? Itu udah bener ya? Problem sekarang. Nah berarti ini ada Kak Geri, aku sepakat. Saya sepakat dengan Kak Geri. Jadi kita tidak perlu tamat cepat-cepat asalkan kita matang dan siap menghadapi dunia kerja. Betul. Gitu itu kan? Sudah kejadian ya ke saya. Jadi teman-teman saya lulus cepat. Waktu itu standar gaji UMR itu masih 3 juta ya di Jakarta tuh 3,5 juta tahun 2017 itu. Saya tuh udah gajinya 10 juta. Jadi teman-teman lulus 2016, saya lulus 2017 mau akhir 2018 saya kerja di NGO punya kantornya Perancis, itu gaji saya 2 kali lipat dari teman-teman saya. Dan itu kualitas itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati kualitas. Jadi menunda tamat dalam waktu yang setahun lah ya, 19 tahun tapi rugi. Hasilnya matang. Matang itu menurut saya itu fundamentalnya jadi berilmu. Jadi pengalaman memang banyak ya. Pengalaman tuh mahal. Di peneliti ya. Betul, iya. Ya memang awal-awal sulit ya. Mungkin ya karena terpaksa tadi mungkin. Itu mau nggak mau ya, harus menyelesaikan case-case ini. Case-case longsor waktu itu, kasus kejadian longsor pernah kejadian di Banjarnegara, pernah longsor besar. 2017 saya udah ngasih tahu pemerintah bahwa akan ada longsor yang disebabkan patahan akibat pensesaran. 2018 jadi.
gempa, terus heboh saya dimintain wawancara gara-gara hasil skripsi saya itu. Ya itu berarti tidak pernah terbayangkan ya bisa menjadi mature ya, matang lah ya Iya, untuk jadi iya, seorang iya. peneliti. Nah lalu setelah lulus dengan masa studi yang 5,5 tahun tadi dengan kematangan yang udah matang banget lah ya, Hah. dengan pengalaman luar biasa memutuskan untuk lanjut S2 ke Belum itu, Oh, masih belum? kerja dulu. Jadi kerja, Oh. jadi pernah di NGO tadi, Mm-mm, pernah di NGO Prancis, bolak-balik jadi konsultan, terus jadi tenaga ahli, pernah kerja di ya sisi aktivis pernah, sisi peneliti pernah, Mhm. dan jadi orang yang bekerja di bawah pemerintah juga pernah. Jadi pernah punya pengalaman-pengalaman itu. Itu sampai 2022, stuck 2022 Pas COVID ya. baru kita mulai memutuskan kuliah. Oke. Jadi lumayan lama lah, 5 tahunan 5 ya. tahun ya. Itu. Ya mencari jati diri lah ya. Itu mencari pendapatan Mencari itu. Jati diri, pengalaman, pendapatan. Itu penting itu. Nah lalu memutuskanlah untuk berangkat ke Balik ke Rusia. ke Rusia. Waktu Itu beasiswa. Beasiswa. Jadi beasiswa dari pemerintah Rusia waktu itu, tapi pengajuannya bukan di pemerintah kedutaan Rusia waktu itu, langsung ke universitas. Di Jadi, univ apa? Di Saint Petersburg State Saint Petersburg, University. oke. Jadi yang pernah dengar Mendeley, Vladimir Putin, nah itu satu kampus lah sama saya tuh, bayangin. Saya tertekan Satu nih. alma mater, Satu alma mater di bawah tertekan saya di antara Mendeley, Landau, terus Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. Aduh, saya tertekan di antara mereka ini, jadi apa saya bilang. Oke. Gitu. Nah, tambah lagi terbebani, bukan terbebani lah. Beban untuk beradaptasinya pasti lebih tinggi kan ya. Tadi kan Betul. di UGM tadi dari bahasa, dari makanan. Terbanglah ke Rusia kan, lulus beasiswa. Heeh. Nah, tapi sebelum kita masuk bagaimana cara KGRI beradaptasi, apa yang perlu dipersiapkan untuk lanjut S2 itu? Apakah hanya modal dari pengalaman sebagai peneliti tadi, ataukah ada modal lain yang bisa membawa KGRI lulus S2 di Rusia? Salah satunya betul, modal peneliti itu salah satu ya. Jadi kita gara-gara jadi peneliti dadakan itu tadi, jadi banyak publikasi. Jadi sudah terbiasa melatih publikasi dan itu poinnya besar banget waktu diterima, pasti diterima S2. Cuma yang penting ketika kita masuk ke institusi, itu gap pertama yang menjadi masalah di Rusia adalah bahasa. Yeah. Jadi bagaimana kita mensiasati, menyusun strategi untuk beradaptasi dengan sangat cepat dan harus cepat beradaptasi. Karena itu yang menjadi challenge ya ketika di Rusia, bukan berhadapan dengan saya, itu berhadapan dengan ilmunya sama bahasanya. Jadi bahasanya itu harus menguasai, untuk menguasai ilmunya harus menguasai bahasa dulu. Dan itu yang menurut saya challenge tantangannya, itu harus cepat, saya harus cepat menyelesaikan masalah saya dengan bahasa. Ya banyaklah strateginya waktu di Rusia tuh, sampai buka printer ya, toko printer. Sampai itu Kak Dwiki kalau perlu tahu, saya tuh berangkatnya itu dari Singapura. Jadi dari Palembang ke Batam dulu. Jadi Batam itu bawa printer, Mas. Iya Kak, bawa printer. Itu takut, waktu itu kan disanksi ya gara-gara operasi militer khusus ya antara Rusia Ukraina. Printer itu, ada printer terkenal itu takut nggak ada lagi karena produk dari barat. Jadi saya bawa printer itu dengan harapan saya itu karena printer yang terbaik, kualitas yang terbaik pada waktu itu. Padahal niatnya waktu itu, waktu semester 1 masih lah diampuni, waktu kuliah tuh masih bisa pakai bahasa Rusia sama bahasa Inggris. Welcome lah waktu kuliah, ujiannya kan. Nah tapi di balik itu semua, saya tuh mengkapitalisasi bisnis. Jadi saya kan tinggalnya di Saint Petersburg tuh, di kampus itu kan punya asrama. Yeah. Jadi tinggalnya di asrama. Di asrama itu saya buka bisnis printer. Jadi itu yang membuat saya cepat belajar bahasa Rusia, beradaptasi itu karena printer itu setiap yang datang itu nggak cowok, yang cewek-cewek itu pada ngeprint sama saya. Jadi saya sering tanya bahasa-bahasa Rusia yang dasar-dasar. Dan itu membantu saya ngulangi lagi recalling memori saya. Seperti nama kamu siapa, dari mana, terus yang cerita-cerita lucu. Jadi teman. Nah itu yang menurut saya itu salah satu strategi saya untuk keluar dari masalah bahasa. Jadi saya sudah outing dari permasalahan bahasa, tinggal belajar kuliah. Ilmunya itu saya sudah berdamai itu. Kayaknya judul podcast ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang membawa printer ke Rusia ya. Oh, itu bisa jadi. Iya, kan? Saya tanya teman-teman saya itu. Nggak ada kan pasti kan? Nggak ada, beli. Saya tuh beli dari Palembang, serius. Palembang bawa ke Batam. Naik dari Batam itu dibantu juga, saya ingat dibantu sama petugas imigrasi bandara, Pasti kan pelabuhan. ditanya kan ngapain bawa printer, Bawa printer gitu. di Bompong itu.
Barang-barang, iya serius. Terus dari Singapura udah naik ini dibawain. Itu bener-bener saya ingat itu. Bawanya hampir kardus gede itu, saya ingat kardusnya tuh hampir 35 kilo itu. Itu printer aja isi sama buku-buku gitu. Itu Ya, yang tapi menurut saya. perjuangan itu membawa dampak yang positif. Ya. Jadi lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris. Yang jelas lulus kuliah kan dengan pujian di Saint Petersburg. Itu tuh yang menurut saya mahal itu. Ya, berarti membawa printer tuh nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Betul. Saya Masih ada printer sampai sekarang? masih di Rusia. Masih Aman. Oh, masih aman. Itu dioperasikan dibuka usaha. Wih. Jadi terima fee aja saya. Jadi ada cabang gitu ya. Transfer Ceritanya aja saya. kerja apa? Usaha printer. Gimana? Rusia. Itu yang nggak tahu orang. Ya, jadi ini adalah cerita perjalanan ya dari Kak Geri. Nah, kita masuk ke yang menarik tadi. Yang dari awal itu jaket sudah sangat eye-catching banget gitu kan. Siap. Ketika nyari nama Geri Utama ya, teman-teman ya di Google browsing aja Geri Utama ataupun di Instagram, yang keluar ada peneliti Antartika termuda. Saya butuh validasi. Apakah ini benar, Saudara Geri? Tidak perlu divalidasi. Kan udah terbukti. Udah terbukti dong. Kak, ceritain dong ini kok bisa sampai ke Antartika, dan infonya Kakak orang yang ketujuh ya? Ketujuh ya. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh ya. Ya. Itu gimana ceritanya Kak Geri bisa sampai ke Antartika? Itu kan bagian dari penelitian ya waktu itu. Waktu kita biasanya di semester 3 itu kan dipanggil. Terus ditugaskan ya, mahasiswa itu ditugaskan untuk menyusun penelitian. Ya tesis lah sama kayak di Tapi tesis di Rusia tuh unik. Tesisnya nggak ngerjain di kampus, tapi ngerjainnya di pusat penelitian. Jadi Rusia itu punya pusat penelitian banyak. Kalau di Saint Petersburg itu ada pusat geologi Karpinskova, ada Grambert untuk Institut Penelitian Oceanografi. Kemudian ada institut tempat saya ini, Antarctic Research Institute ARI. Nah, penelitian saya awalnya ngomong aja saya mau neliti Antartika, bisa nggak? Bisa. Lama itu setahun Kak Duki itu ngurusin itu satu tahun lah persiapannya ya. Persiapan untuk Antartika itu setahun? 1 tahun, bagaimana diplomasinya itu kan semua orang membantu. Jadi meyakinkan pemerintah Rusia tuh bahwa saya tuh orang yang bukan layak kabel ya. Dan capable. Layak kabel dan capable itu validasinya setahun. Dan harus sampai ke fase berangkat itu mau ngapain, mau nyusun apa. Dan itu yang saya waktu itu diminta oleh pemerintah Rusia waktu itu untuk menyusun atlas geomorfologi. Dan itu memang sesuai spesialisasi saya waktu di kuliah. Dan itu menjadi pertimbangan untuk memberangkatkan saya ke Antartika. Itu gratis loh Kak Diki, nggak bayar saya. Itu. Apa yang dilakukan ketika di Antartika? Berapa lama di sana Kak Geri? Itu hitung ya, saya tuh harus cuti kuliah. Lama dong berarti? 6 bulan, 1 semester. 1 semester Hilang ya? 1 semester saya. Tapi nggak masalah. Baik lagi ke cerita awal tadi. Iya, Lulus harus matang. Lulus dengan kematangan dan pengalaman yang berharga. Itu berharga sekali kan. Oh, ini berharga banget. Itu kan cuma 7 orang Indonesia. Itu 7 orang. Dan saya tuh yang paling menderita di antara senior-senior saya yang pernah ke Antartika. Kenapa? Ya kolega saya yang dari UGM itu kan Mas Nugroho. Itu kan dia berangkatnya dia kan dari Fremantle, dari Australia. Oke. Jadi kapal Jepangnya kosongan, dari Tokyo tuh berangkatnya kosongan. Itu sampai ke Fremantle, Australia. Jadi peneliti-peneliti itu kumpulnya di Australia. Saya yang paling menderita di antara orang-orang yang pernah ke Antartika. Itu saya yang paling menderita. Kenapa? Karena saya berangkat dari Saint Petersburg. Paling jauh. Paling jauh. Itu 3 minggu itu. Dari Saint Petersburg melewati 3 samudra, melewati 2 benua. Naik kapal? Naik kapal. Iya, paling menderita. Makanya saya ngomong paling menderita di antara teman-teman. Saya paling menderita. Itu yang naik kapal kayak yang ketemu gelombang, yang dikejar kapal-kapal NATO kan Rusia kan. Wah, itu seru banget, kita diputer-puter helikopter, dikejarin kapal-kapal kelas Corvette. Itu fakta ya. Itu yang saya lihat. Dan itu yang paling menderita. Belum lagi ketika dia masih di laut-laut perairan laut subtropis, itu kan gelombangnya tinggi banget. Pas sudah sampai tropis, zona-zona tropis mulai drumline ya agak tenang, perairannya tenang. Terus lanjut lagi ke Antartika. Itu momen yang menurut saya di antara senior-senior saya yang pernah ke Antartika, saya yang paling menderita. Di antara peneliti ya, peneliti itu kan 3 ya, yang peneliti itu tahun 2002 pernah, timnya Pak Agus Pangat, 2016 Mas Nugroho dari UGM sama saya. Itu. Di antara 3 itu yang pernah dengan
berangkat ke Antartika, saya paling menderita, paling jauh. Ada nilai plus ya. Ada nilai plus itu saya kalau ngomong sama untuk dibanggakan. itu ngomong sama senior saya yang paling menderita. Oh nggak apa-apa masih muda, tapi itu naik kapal itu 3 minggu, transit di Cape Town, terus lanjut lagi. Oh itu menurut saya yang pengalaman yang mahal sekali ya. Dan itu gratis, Mak. Itu kan gratis. Siapa yang mau bayarin kamu? Dibayar oleh orang Rusia, hitung saya itu 10 miliar. 10 miliar Untuk memberangkatkan satu orang. Misi Antartika ini 10 miliar. Itu dalam bentuk penelitian, dalam bentuk perjalanan, dan itu kan di Antartika itu kan makannya mewah kita. Makanya saya lebih senang makan di kapal daripada balik lagi ke kampus. Kenapa? Ya, saya kan makannya 2 kali sehari. Di Antartika kan makannya 4 kali sehari. Iya, gizinya tercover oleh pemerintah Rusia. Itu jadi gara-gara ke Antartika itu saya tahu makanan restoran bintang 5 itu gara-gara di Antartika. Iya, makanan yang restoran Rusia ya. Yang bistroganov apa-apa itu. Gara-gara itu, gara-gara ke Antartika. Oh, itu kalau saya boleh memilih lagi, saya kembalikan saya lagi ke Antartika. Iya itu. Tapi apa yang difikirkan ketika sampai menginjakkan kaki ke Antartika? Ini momentum. Yang saya pikirkan pertama, I will break. Saya sudah memecahkan rekor. Jadi orang termuda yang menginjakkan kaki ke Antartika. Itu yang menurut saya pertama, saya akan beat teman-teman senior saya yang ke Antartika. Itu. Di balik penderitaan itu pertama kali saya ditugaskan itu, pendaratan saya pertama di Antartika itu di stasiun Mirni. Jadi dari Cape Town itu ke stasiun Mirni, itu stasiun Mirni itu lebih dekat dari Jakarta loh. Jakarta ke stasiun Mirni itu lebih dekat daripada Cape Town ke dari Cape Town ke stasiun Mirni itu 8 harian. Lama ya? Iya. Itu yang menurut saya itu dari GMT berapa ya? GMT 2, GMT plus 2 ke GMT plus 8. Wah, itu yang menurut saya, wah itu kalau saya bayangkan pengalaman perjalanan ke stasiun Mirni itu yang memorable karena di situ pertama kali orang itu kepala penelitinya, tim peneliti kepala ekspedisinya itu manggil, itu di pengumuman dipanggil, Gary segera datang ke lapangan helikopter karena kapal kita kan gede, kapal icebreaker. Bukan kapal tongkang, icebreaker. Icebreaker pemecah es. Iya. Dan itu helikopternya tuh memang disiapkan berangkat, dan itu nggak bisa jalan kaki sampai ke Antartika, harus pakai helikopter. Dan itu yang momentum menurut saya tuh, saya tuh membayangkan ke Antartika tuh kayak film Mission Impossible. Itu bener-bener kayak Winter Soldier kayak gitu, bener-bener itu. Saya tuh jadi peneliti bener-bener yang di fase, biasanya kalau penelitian skripsi apa-apa kan naik motor ya. Apalagi Jogja, Suprapit, Astrea apa-apa gitu. Itu Jogja banget lah. Tapi di Antartika itu benar-benar helikopter itu yang menurut saya fase itu kasta tertinggi ilmuwan dia bilang. Dan kita sepakat kasta tertinggi ilmuwan ke Antartika. Itu privilege. Itu yang menurut saya yang nggak semua orang punya. Oh wow. Itu pertama sekali ke stasiun Mirni itu benar-benar berdecap kagum lah. Itu suhu berapa di Antartika? Awalnya -30, -40 lah. Ya bisa lah, udah hidup, udah lama di Rusia bisa. Itu sudah divalidasi bisa. Udah ini ya, nyoba-nyoba dulu lah di Rusia, sudah kan latihan lah ya. Di San Petersburg kan waktu Januari itu suhu ekstrim itu -30. Oh, berarti hampir sama dianggap ya. Kalau bisa hidup di San Petersburg tuh dianggap sudah bisa hidup di Antartika itu. Wow. Kalau teman-teman senior tuh harus latihan. Latihan dulu, latihan ski, latihan apa. Oh, saya dianggap hidup kok. Ada lah yang disombongkan. Saya tanya sama Mas Nugroho ya, karena saya rajin berinteraksi. Dia sampai latihan ski, latihan apa di Tokyo itu trainingnya. Orang saya dianggap hidup kok di San Petersburg. Itu langsung berangkat aja. Jadi tenang lah ya, sudah ada itu. Betul. Nah, jadi selama 6 bulan di sana ngapain aja Kak Gary selama 6 bulan di sana? Jelas peneliti ya. Maksudnya apa yang menjadi pokok penelitian di sana tuh apa? Saya kan penelitian tadi kan di menyusun peta geomorfologi, penelitian inti saya. Cuma kan di setiap stasiun Antartika itu saya banyak nyusun penelitian minor ya, kecil ya. Yang seperti pemetaan lumut, licin, terus penyusunan populasi penguin, identifikasi populasi penguin. Nah, itu banyak pekerjaan-pekerjaan di kebumian. Terus beberapa data-data ice core kita analisis untuk danau yang terbeku di Antartika. Itu kita ambil sampel core-nya, ice core-nya. Nah, itu pekerjaannya. Berarti outputnya itu adalah yang dibawa, data itu dibawa untuk hasil tesis. Hasil tesis. Ya, hasil tesis. Berarti yang paling keren nih hasil tesisnya berarti. Itu nggak mungkin nggak dapet
ini nggak dapat perfect, pasti at least excellent pasti. Itu benar. Itu yang menurut saya yang membawa saya ke Antartika itu karena satu skill, kemudian pengalaman saya selama di Antartika itu nggak bisa dibayar. Tidak hanya meneliti tapi juga bagaimana waktu di kapal itu kan harus bertahan ya dengan kehidupan yang benar-benar unusual gitu. Ya awalnya nggak biasa berinteraksi sama manusia, tiba-tiba terbatas ruangnya. Terus menyendiri, bukan menyendiri sih, terbatas kan temennya. Jadi benar-benar harus keluar dari zona itu. Kalau kita biarkan itu kita stres. Terus ya sebenarnya di kapal kita kan canggih ya. Kapal itu namanya Akademik Trosnikov itu kapal icebreaker paling canggih yang saat ini yang dimiliki oleh pemerintah Rusia. Jadi keluaran terbaru. Sebelum bentar lagi ada lagi Ivan Frolov lagi desain, tapi Akademik Trosnikov itu salah satu yang tercanggih. Yang paling canggih dengan dimensinya, dengan kapasitasnya, benar-benar itu waktu itu bagaimana ya? Ada ruang fitness. Benar kapal kita tuh ya kayak rumah, mindahin rumah sebenarnya. Ya. Ada ruang fitness, ada sauna. Kalau di Rusia namanya bukan sauna ya, banya ya. Nah, kalau di yang kapal Jepang onsen. Dia punya onsen juga kalau di kapal yang Jepang. Kalau di Rusia namanya banya. Banya itu ya saunanya Rusia. Ya duduk, sauna gitu. Sehat sebenarnya kalau di Rusia. Itu yang nggak bisa terbayangkan. Kak Ger, jujur aku sebagai anak muda Palembang sangat bangga dengan perjalanan Kak Geri sampai ke Antartika gitu ya. Dan juga ini kita terbatas dengan durasi ngobrol ini ya. Mungkin nanti kita akan buat kalau sudah balik dari penerima rekor muri, karena bulan depan bakal menerima rekor muri nih. Mundur terus. Iya, bulan depan akan menerima rekor muri. Nanti mungkin kalau ada kesempatan mungkin akan kita ngobrol lagi ya Kak Geri ya di TVRI ya. Karena ini adalah cerita yang sangat dalam kalau untuk digali lagi lebih jauh gitu ya. Betul. Tapi terima kasih banyak Kak Ger. Dan ini karena spesial, aku minta untuk Kak Geri yang menutup podcast ini dengan bahasa Rusia deh. Please. Aduh, ini mau ngomong apa dulu deh? Gini ya, terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan setelah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa. Oke. Podcast buat очень классно и хорошо. Таки данный момент это очень классный момент там для меня. Потому что у меня здесь это первый раз, который был в телеканале регионал Южная Суматра. Спасибо огромное, удачи все. Thank you. Oke. Wow, jadi memang agak ribet ya bahasa Rusia ya? Iya, itu gara-gara buka printer ya.